Sejumlah aturan mulai disepakati masuk dalam rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan itu mulai dari penambahan masa jabatan kepala desa jadi 8 tahun hingga penambahan hak mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dengan kondisi itu, potensi penyimpangan kepala desa dinilai semakin besar. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi Kamis 8 Februari 2024 mengatakan ada sejumlah aturan yang telah disepakati antara Balek dan pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 pada Selasa 6 Februari. Di antaranya pasal 39 dan pasal 56 terkait masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sebelumnya di undang-undang yang lama, masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali. Hal lain yang diatur dalam RUU Desa ini ialah mengenai pemberian tunjangan purna tugas kepada kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana pasal 26 ayat 3 huruf D, pasal 50A, dan pasal 62. Tunjangan tersebut diberikan 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis menyampaikan sejumlah substansi telah disepakati Balek dan pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Selasa lalu. Nantinya hal-hal yang sudah disepakati itu bakal dibahas kembali dalam sidang selanjutnya karena DPR kini tengah memasuki masa reses hingga 4 Maret 2024. Puan meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk memahami alasan mengapa RUU Desa belum bisa disahkan saat ini. Ia memastikan DPR tetap mendukung aspirasi dan harapan para kepala desa, sekalipun pembahasan RUU Desa dilanjutkan seusai pemilu 2024. Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Johermansyah Johan berpandangan meski RUU Desa belum disahkan, DPR dan pemerintah terlihat sekali sudah memberikan janji-janji manis kepada para kepala desa lewat sejumlah substansi RUU Desa. Apalagi dana desa juga ditambah dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Padahal yang perlu diperbaiki saat ini adalah tata kelola keuangan desa. Di tengah situasi substansi itu dipertahankan dalam RUU Desa, maka penyalahgunaan dana desa semakin besar. Ironisnya, lanjut Johermansyah, para kepala desa yang terjerat kasus justru bisa diberikan hak perlindungan hukum. Ia meyakini substansi kasus korupsi pun semakin banyak. Johermansyah melihat kesepakatan dalam RUU Desa ini semacam ada kong kali kong antara eksekutif dan legislatif. Desa dimanja karena di desa ada suara, khususnya jelang pemilu ini.